Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2701. Pria itu mengenakan jubah khas Nanyang dan memancarkan aura penuh wibawa yang tak terucapkan. Ia menyilangkan tangan dan menatap dingin ke sekelilingnya. Patahkan salah satu tanganmu dan pergi dari sini. Jika kau melakukannya, aku akan menyelamatkan nyawamu. Katanya dengan suara dingin dan penuh ketegasan. Dia bukan lain adalah dewa perang dari Nanyang, Din Kop. Din Kop. Beberapa tamu dari Hong Kong secara naluriah gemetar saat melihat pria tua itu. Dewa perang legendaris dari Nanyang. Mengapa dia ada di sini? Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya. Dewa perang yang tak terkalahkan di perairan Tenggara benar-benar muncul di sini. Sulit dipercaya. Mereka yang mengenalnya benar-benar tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka seperti tidak percaya pada mata mereka sendiri. Din Kop, dewa perang dari Nanyang. Mitchell tertawa dingin dan tenang. Aku ingat sekarang. Bukankah kau sudah lumpuh? Berani-beraninya orang cacat sepertimu membela Harvey. Apa kau ingin mati? Benar. Orang luar sepertimu tidak punya hak ikut campur dalam urusan penegakan hukum Longman. Sialan. Kalau tidak, kepala Bauer akan memelintir kepalamu sampai pingsan. Para elit penegakan hukum Longman pun mulai berteriak serempak. Menurut mereka, pria tua yang tampak lemah itu tidak mungkin punya kekuatan berarti di tempat ini. Namun ia berani memerintahkan semua orang untuk mematahkan tangan mereka sendiri. Apa dia pantas untuk itu? Sungguh lelucon. Namun, Din mengabaikan ocehan mereka dan hanya mengangguk pada Harvey dengan senyum di wajahnya. Harvey sendiri tak pernah menyangka bahwa Din akan membelanya di saat yang begitu kritis. Namun ini bukanlah saat yang tepat untuk berbasa-basi. Harvey hanya membalas anggukan itu tanpa berkata apa-apa, memilih untuk tetap diam. Scarlett, yang wajahnya telah kehilangan warna, tiba-tiba melangkah maju dengan senyum di bibir. Sudah lama tidak bertemu, Penatua Kop. Kuil 5 kebajikan bertanggung jawab atas kekacauan hari ini. Tolong jangan ikut campur. Lagi pula, kami sedang berurusan dengan seorang bajingan dari dunia seni bela diri negara H. Kamu adalah dewa perang dari Nanyang. Tidak pantas bagimu untuk ikut campur dalam urusan ini. Saat Daito dan anak buahnya mendengar bahwa Din berasal dari Nanyang, senyum mengejek muncul di wajah mereka dan mereka memandang Din dengan penuh penghinaan. Di mata para warga Island Nation, Nanyang adalah negeri lemah. Tentu saja, dewa perang dari Nanyang dianggap bukan siapa-siapa. Pria dari negeri kecil seperti itu tidak punya hak untuk menyombongkan diri di sini. Apa yang ia pikirkan? Bisa dibilang, selain Scarlett, Mitchell, dan Daito, tak ada satu pun yang peduli dengan kemunculan Din. Daito, yang tak bisa menahan dirinya, melangkah maju dengan sombong dan menunjuk kasar ke arah Din. Ia semakin meremehkan ketika melihat betapa tuanya Din. Kau berani menyuruh kami mematahkan tangan dan pergi. Apa kau pantas melakukannya? Kau pikir kau punya hak untuk memerintah kami seperti itu? Kau pikir kau bisa berpura-pura jadi ahli hanya karena mengenakan jubah mencolok? Katakan, apa kau tidak takut terlihat seperti orang tolol karena terlalu banyak omong? Bahkan Harvey pun tidak berani bersikap seperti itu di depan kami semua. Tapi kau pikir kau cukup kuat? Din hanya menatap Daito dengan tenang. Lalu ia berkata dengan nada yang sama dinginnya. Kalau satu tangan belum cukup, patahkan saja kedua tanganmu. Din Kop. Daito tertawa terbahak-bahak. Bab 2702. Aku pernah mendengar tentangmu. Kau adalah dewa perang dari Nanyang 10 tahun yang lalu. Pria tak terkalahkan yang mendominasi seluruh perairan Tenggara. Tapi bukankah kau sudah lumpuh 10 tahun yang lalu? Kau datang ke sini menyeret tubuh cacatmu hanya untuk mengancam kami. Kau tidak terlalu pintar kan? Biar ku peringatkan, jika kau tahu apa yang terbaik bagimu, lebih baik kau pergi sekarang. Kalau kita bertemu lagi nanti, mungkin aku masih akan memanggilmu dewa perang dari Nanyang.
Tapi kalau kau terus ikut campur dalam urusan kami, jangan salahkan kami atas apa yang akan terjadi. Daito sangat membenci orang-orang dari Nanyang. Meski Din menyandang gelar Dewa Perang, Daito sama sekali tidak percaya bahwa pria tua yang tampak lusuh itu memiliki kemampuan yang patut diperhitungkan. Namun, Din hanya tersenyum lembut. Sepertinya setelah aku bersembunyi selama 10 tahun penuh, semua orang telah melupakan apa arti dari Dewa Perang Nanyang. Katanya dengan nada dingin. Boom! Din melangkah maju. Setelah beristirahat semalam, ia telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya ke puncak. Dalam sekejap, aura dahsyat yang bahkan lebih menakutkan daripada seorang pendekar pedang merembes keluar dari tubuhnya. Retakan-retakan seperti jaring laba-laba langsung muncul di tanah. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga banyak orang langsung berubah ekspresi saat melihatnya. Terdengar suara keras, dan sang Onmyoji yang melayang di udara memuntahkan darah karena tekanan aura tersebut. 1 detik kemudian, ia terjatuh ke tanah, bahkan tanpa sempat melawan sedikit pun. Tak seorang pun bisa memastikan apakah ia masih hidup atau tidak. Aura mengerikan yang sama memaksa para ninja untuk menampakkan diri. Dalam sekejap, mereka semua terlempar ke udara. Darah menyembur dari mulut mereka saat tubuh mereka menghantam tanah. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Pada saat yang sama, Daito dan anak buahnya dilanda rasa lelah yang luar biasa. Tak mampu berdiri, mereka roboh dan lutut mereka menghantam tanah. Mereka tidak ingin berlutut, tapi tak satu pun dari mereka sanggup menahan ledakan kekuatan Din yang telah ia simpan selama 10 tahun penuh. Dia kuat. Terlalu kuat. Wajah Daito kehilangan seluruh warna. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya. Tak jauh dari sana, Mitchell mundur beberapa langkah. Meskipun ia tidak menjadi sasaran langsung Din, tenggorokannya terasa kering karena ketakutan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi menyadari bahwa ia bahkan tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Scarlett dan para wanita lainnya pun pucat pasi. Mereka menutup mulut, menahan teriakan. Semua menerima kenyataan yang baru saja terjadi dalam keadaan tak percaya. Mereka menolak untuk mempercayai bahwa Harvey menang melawan pendekar pedang dan meyakinkan diri bahwa ia hanya menggunakan trik licik. Dengan begitu, mereka setidaknya memiliki alasan untuk terus menghina. Namun, Din mampu sepenuhnya menekan Daito dan yang lainnya hanya dengan auranya. Ini sungguh tak masuk akal. Daito adalah bakat terbaik dari Xindan Wei. Kekuatan fisiknya dikenal sangat besar, dan ia dianggap tak terkalahkan di antara para King of Arms. Ia bahkan nyaris menyandang gelar Dewa Perang. Namun meski begitu, ia langsung tersungkur ketika berhadapan dengan Dewa Perang dari Nanyang. Apakah pria legendaris ini benar-benar sekuat itu? Ekspresi Scarlett berubah-ubah dengan cepat. Ia sangat menyadari bahwa Din Kop mewakili kelompok Nanyang serta kekuatan-kekuatan dari Hong Kong dan Las Vegas, semuanya bukan pihak yang bisa diremehkan. Setelah melakukan comeback yang sangat kuat, Din langsung berdiri di pihak Harvey. Scarlett yakin bahwa rencana Vince pasti akan berubah setelah kejadian ini. Harvey menyipitkan mata, menatap Din dengan kagum. Pria ini lumpuh selama 10 tahun, namun tak pernah menyerah. Kalau dia menyerah, mustahil ia bisa memulihkan kekuatannya begitu cepat setelah racunnya berhasil dinetralisir. Melihat kekuatannya sekarang, Harvey menyadari bahwa ia harus bersungguh-sungguh jika suatu saat harus berhadapan dengan Din. Karena Din memutuskan untuk mendukungnya, Harvey akan dengan senang hati menerima bantuan pria tua itu. Di tempat seperti Hong Kong dan Las Vegas yang penuh dengan kekuatan besar, Harvey tahu bahwa akan jauh lebih baik jika semakin banyak orang berdiri di sisinya. Din menatap Daito dengan tatapan sedingin es sambil mengeluarkan seluruh kekuatannya. Katakan padaku, bajingan. Ujarnya perlahan. Apa aku butuh kau mengalah untukku? Bab 2703. Ampun, Dewa Perang. Sahut Daito panik. Aku mohon maaf atas penghinaanku hari ini. Mohon maafkan aku, demi Shinkage Wei. Kami akan pergi sekarang juga. Daito berusaha mati-matian menyenangkan hati Din.
Awalnya, ia mengira dewa perang yang lumpuh itu hanya galak di luar saja. Namun kini, berdiri langsung di hadapan Din, ia menyadari bahwa kekuatan Din berada di tingkat yang jauh lebih tinggi, bahkan di antara para dewa perang sekalipun. Hanya ayah Daito sendiri yang mungkin mampu menandingi Din. Jika Daito harus melawan Din, itu akan menjadi tindakan bunuh diri. Daito memang arogan, tapi dia tidak bodoh. Dia tidak akan melakukan tindakan seceroboh itu. Bukankah sudah terlambat untuk meminta maaf? Din mendengus dingin lalu melangkah maju. Wush, wush. Batu-batu di tanah melesat ke depan seketika, menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Pip, po, po. Para ahli Shinkage Wei terkapar di genangan darah. Tak satu pun dari mereka sempat bereaksi terhadap serangan Din. Scarlet dan yang lainnya gemetar tanpa sadar, menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Dewa perang legendaris dari Nanyang ternyata jauh lebih menakutkan daripada yang mereka kira. Mengerikan rasanya melihat ia bisa membunuh begitu banyak orang dalam sekejap, tapi yang lebih menakutkan, ia melakukannya dengan tenang. Seolah-olah ia hanya menginjak sekumpulan semut. Kepala Daito terasa mati rasa, matanya berkedut karena panik. Ia akhirnya sadar. Jika ia tidak menangani situasi ini dengan benar, nyawanya akan melayang saat itu juga. Ia menoleh ke arah Mitchell dan Scarlet, seolah-olah memohon bantuan dari mereka. Mitchell pura-pura tidak melihat, memalingkan wajah. Napas Scarlet mulai memburu. Setelah berpikir tentang tugas yang dibebankan padanya, ia menggertakkan giginya dan melangkah maju. Tolong hentikan ini demi kuil 5 kebajikan, Penatua Kop. Teriaknya. Island Nation telah lama sejalan dengan negara H. Menyinggung mereka sama saja dengan menyinggung kami. Jika kamu melawan Shinkage Wei, berarti kamu melawan kuil 5 kebajikan. Aku tahu kamu sangat kuat, tetapi mohon pertimbangkan kembali sebelum bertindak terhadap kami. Tidak perlu memprovokasi kekuatan lain hanya demi beberapa benih kecil yang tidak penting. Scarlet memang masih ketakutan, tapi ia berhasil menyampaikan semua yang ingin ia katakan sambil tetap mempertahankan ekspresi arogan penuh superioritas. Nama kuil 5 kebajikan saja sudah cukup memberinya keberanian. Dalam benaknya, latar belakang tempat pelatihan suci seni bela diri itu akan membuat siapapun, bahkan dewa perang, segan dan menghormati. Plak. Tanpa diduga, Din langsung menamparkan wajah Scarlet tanpa sedikit pun keraguan. Berhenti mengoceh. Scarlet langsung terpental dan menjerit kesakitan. Ia dipenuhi rasa jijik dan dendam saat terjatuh kembali ke tanah, tapi tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata Mitchell berkedut karena panik saat berdiri di sisi ruangan. Ia perlahan-lahan mundur ke sudut, menundukkan kepala, seolah-olah dirinya tak ada hubungannya dengan semua ini. Din menatap Daito dan berkata dengan tenang. Patahkan kedua tanganmu dan bersujud di hadapan Tuan York. Jika kau melakukannya, aku akan menyelamatkan nyawamu. Merasa terancam, Daito tak berani membuang waktu lagi. Ia menggertakkan giginya, mematahkan lengannya saat itu juga, lalu berlutut dan menghantamkan lututnya ke tanah. Maafkan aku, Tuan York. Aku tidak tahu apa-apa, tolong lepaskan aku. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun. Sungguh memalukan. Bakat terbaik dari Island Nation harus berlutut dan memohon ampun. Sungguh memalukan. Scarlet dan yang lainnya mulai gemetar tak terkendali. Bab 2704. Pada saat itulah mereka akhirnya memahami betapa dominannya Dewa Perang Nanyang yang tak terkalahkan itu. Plak. Din melangkah maju dan menendang Daito hingga tersungkur ke tanah, wajahnya tetap tenang dan acuh tak acuh sepanjang waktu. Katakan pada Akio bahwa mulai sekarang, Tuan York berada di bawah perlindunganku. Jika dia berani menyentuh Tuan York, berarti dia harus berhadapan denganku. Mengerti? Keringat dingin menetes dari kepala Daito hingga membasahinya. Ketakutan, ia tersandung-sandung untuk segera pergi. Ia sangat sadar bahwa nyawanya masih utuh hanya karena Din memerlukannya sebagai pembawa pesan. Jika ia tidak segera keluar, Din mungkin akan berubah pikiran dan menghabisinya saat itu juga.
Adapun bagaimana menghadapi Harvey, ia harus terlebih dahulu menjelaskan seluruh situasinya kepada sang ayah. Ia yakin bahwa ayahnya, Akio Yashiro, pasti memiliki kemampuan untuk merebut kembali kehormatan mereka. Di saat yang sama, ia menyempatkan diri melontarkan tatapan tajam penuh kebencian kepada Harvey. Dendam yang ia miliki terhadap Harvey membuat hatinya dipenuhi amarah. Saat para anggota dari Island Nation meninggalkan tempat itu, sekelompok besar orang tiba di pintu masuk. Anggota dari cabang Dragon Palace, geng Nanyang, serta orang-orang dari cabang Longmen Hong Kong dan Las Vegas juga hadir. Yohana, Katie, Leslie, dan Irene juga muncul. Mereka semua merasa lega saat melihat Harvey baik-baik saja. Namun sesaat setelah para wanita itu saling berpandangan, rasa takut langsung menyelimuti hati mereka. Mereka semua adalah wanita-wanita terhormat dari kalangan atas. Maka dari itu, mereka tahu betul bahwa pria seperti Harvey sangatlah langka. Sepertinya semua orang sedang berlomba-lomba untuk memilikinya. Mata Harvey sedikit berkedut melihat pertemuan besar yang tak terduga itu. Bahkan pendekar pedang suci pun tidak semengerikan ini dibandingkan dengan situasi yang sedang ia hadapi sekarang. Ekspresi Mitchell dan Scarlett langsung berubah ketika melihat para wanita Harvey bermunculan satu per satu. Mereka tak bisa menerima kenyataan bahwa Harvey bisa lolos dari situasi genting ini tanpa goresan sedikit pun, dan malah mempermalukan mereka, semua itu karena kehadiran Dean. Mitchell menggertakkan giginya keras-keras dan menatap Harvey dengan penuh kebencian. Ia begitu ingin membunuh pria yang telah mengakhiri hidup putranya. Namun dengan kehadiran Dean, ia tidak berani bertindak gegabah. Untuk saat ini, satu-satunya rencana Mitchell adalah memanggil bala bantuan. Ia sangat yakin bahwa Dean akan bisa ditekan sepenuhnya jika Dewan Tetua ikut campur. Senang rasanya semuanya telah selesai. Namun karena aku datang demi Tuan York, ada beberapa hal yang harus diluruskan. Ujar Dean dengan tenang. Sampaikan kepada Kuil 5 Kebajikan agar memberikan penjelasan yang adil kepada Tuan York mengenai insiden hari ini. Perkataan Dean yang disampaikan dengan tenang itu sudah cukup untuk memastikan masa depan Scarlett. Wajah Scarlett pun berubah menjadi sangat buruk. Ia tahu betul bahwa pada akhirnya, dirinya hanyalah murid biasa dari Kuil 5 Kebajikan. Selama ini, ia hanya berani menyombongkan diri karena membawa nama besar kuil tersebut. Dan kini, karena seseorang sekuat dan seberpengaruh Dean menuntut penjelasan dari kuil, maka kuil pasti akan menuruti permintaan tersebut tanpa ragu. Tindakan paling sederhana dari pihak kuil adalah meninggalkan Scarlett, yang hanyalah murid rendahan. Singkatnya, Scarlett sudah tamat. Kalian tak bisa melakukan ini. Ekspresi Scarlett seketika berubah menjadi dingin membeku. Bab 2705. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan hal yang sama berlaku bagi Kuil 5 Kebajikan. Apa hakmu untuk meminta penjelasan dari kami? Karena, jawab Dean dengan tenang. Tuan York adalah saudaraku. Ini adalah tempat pelatihan seni bela diri suci, tempat diadakannya pertarungan antara dua negara. Namun kau bukan hanya mendukung musuh dengan meninggalkan harga dirimu sendiri, tapi juga mencoba mempermalukan talenta terbaik dari negara H demi menyenangkan hati mereka. Meskipun begitu, kau masih berpikir bahwa kau tidak bersalah. Jika aku adalah guru besar, aku akan menamparkan murid tercela seperti dirimu hingga lenyap dari muka bumi. Kau pikir bisa melakukan sesukamu hanya karena berasal dari Kuil 5 Kebajikan. Ingat, Tuhan selalu mengawasi. Wajah Scarlett tampak semakin mengerikan. Dengan penuh amarah, ia mulai berteriak. Pada akhirnya, ini bukan urusanmu. Kau memang dewa perang, tapi kau berasal dari Nanyang. Apa hakmu, orang luar, ikut campur dalam urusan negara H? Aku tidak peduli jika kau mempermalukan orang lain. Balas Dean dengan lantang. Aku juga tak peduli jika kau ingin menghajar orang sampai mati. Tapi jika kau mencoba menjebak dan mempermalukan Harvey, maka aku pasti akan turun tangan. Apa kau benar-benar akan ikut campur dalam urusanku demi membela negara H? Bentak Scarlett sambil menggertakkan gigi.
Apa kau benar-benar ingin menentang kuil 5 kebajikan dan seluruh negeri ini? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, Scarlet. Mereka yang bersekongkol dengan kekuatan luar untuk mempermalukan rakyat negeri ini tidak layak mewakili kuil 5 kebajikan, apalagi seluruh negara. Apa kau tidak merasa malu telah melontarkan kata-kata menjijikkan seperti itu? Sebagai murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci, kau justru merendahkan bangsamu sendiri sambil menjilat musuh. Setelah kepala instruktur membuat nama besar di medan perang Euro-Amerika, negara Ha kini berdiri di puncak dunia. Sebagai warga negara Ha, kau justru mencemarkan nama baik seluruh negeri ini. Aku tidak mengerti, mengapa kuil 5 kebajikan mau menerima orang sepertimu sebagai murid. Syukurlah kau bukan berasal dari negaraku. Kalau iya, kau pasti sudah mati sekarang. Scarlet menggertakkan giginya dengan marah. Kami tidak butuh pria dari Nanyang untuk mengajari kami bagaimana melakukan sesuatu. Kau tidak punya hak. Dean mencibir. Ia tidak sudi lagi berdebat dengan Scarlet. Harvey, yang tetap tenang sejak tadi, melangkah maju. Karena kau mengatakan bahwa Dewa Perang Nanyang tidak punya hak, maka aku sendiri yang akan meminta penjelasan dari kuil 5 kebajikan. Pertarungan hari ini telah menunjukkan bahwa kedua negara memiliki tujuan yang sangat berbeda. Mitchell, kepala penegakan hukum Longmen, dan kau, perwakilan tempat pelatihan bela diri suci negara Ha. Kalian bukan hanya mengabaikan harga diri bangsa. Bukan hanya mengabaikan hati nurani rakyat. Bukan hanya membutakan diri terhadap kebenaran dan keadilan. Tapi juga membantu ambisi musuh sambil menindas rakyat sendiri. Di matamu, para petarung dari Island Nation hanya kalah karena aku diduga menggunakan cara licik. Tapi jika aku yang kalah, kalian pasti sudah bersorak gembira kan? Aku penasaran. Sudah bertahun-tahun sejak dinasti Cambuk dihancurkan. Kenapa kalian masih tidak bisa berdiri tegak? Apa kalian sudah terbiasa berlutut di hadapan orang lain? Orang seperti kalian pantas mewakili Longmen dan kuil 5 kebajikan. Ini benar-benar lelucon. Scarlet merasa ketakutan dan marah di saat bersamaan. Namun, ia tetap menatap tajam ke arah Harvey. Bab 2706. Kau hanya menang karena Dean mendukungmu. Apa yang kau banggakan? Semua yang kulakukan adalah demi melindungi hubungan antara Island Nation dan negara Ha. Hubungan diplomatik yang damai tidak boleh dihancurkan oleh bajingan sepertimu. Bisakah kau menanggung konsekuensi dari perpecahan kedua negara? Jangan coba-coba menjebakku dalam urusan ini. Balas Harvey. Di dunia ini, perdamaian hanya bisa diperoleh dengan perjuangan yang keras. Perdamaian tidak datang dari permohonan belas kasih, dan kau tidak bisa mencapainya dengan berlutut. Kau bahkan tak bisa berdiri di atas kaki sendiri, tapi berharap orang lain menghormatimu. Jika semua orang di kuil 5 kebajikan sepertimu, maka aku sendiri yang akan menghancurkan tempat itu. Tempat seperti itu tidak pantas disebut suci. Berani sekali kau, Harvey. Berani-beraninya kau menghina kuil 5 kebajikan seperti itu. Scarlet dipenuhi amarah. Kau berlarian dan menggunakan trik kotor untuk memenangkan pertarungan. Kau pikir kau hebat karena itu. Kau pikir kau tak terkalahkan. Kembalilah jika kau bisa mengalahkan Dewa Perang dari Island Nation secara adil. Harvey menatap Scarlet dan tersenyum tipis. Apa kau sebodoh itu, Scarlet? Siapa yang membuat aturan bahwa aku hanya boleh bertarung secara langsung? Siapa bilang menghindar bukan bagian dari keahlian? Kalau menurut logikamu, maka jika aku arahkan senjata ke kepala seseorang, mereka tidak boleh menghindarkan. Kalau mereka menghindar, itu dianggap sihirlan. Dan entah kenapa, itu dianggap sebagai taktik keji bagimu. Apa kau sedang menghina kecerdasanmu sendiri, atau justru menghina Island Nation dengan omong kosong seperti itu? Sebagai perwakilan kuil 5 kebajikan, bagaimana bisa kau tidak tahu bahwa kecepatan mengalahkan semua bentuk bela diri? Kecepatan adalah dasar dari seni bela diri. Dan itu adalah keahlianku. Mengapa saat kau melihatnya, kau sebut itu sihir? Apa gunanya kau berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun? Kalau ini standar dari kuil 5 kebajikan,
maka lebih baik kau suruh guru besarmu menutup tempat itu sekarang juga. Ini sangat memalukan. Harvey menatap Scarlett dengan penuh jijik. Tentu saja, kau boleh saja mengatakan ini tidak adil. Kalau memang begitu, silakan. Umumkan ke media, atau coba jebak aku lewat penulis-penulis bayaranmu. Aku akan menunggu. Namun jika dalam 3 hari kuil 5 kebajikan tidak memberikan penjelasan yang adil, aku sendiri yang akan mendatangimu. Mata Scarlett berkedut panik. Ia tidak menyangka Harvey akan seagresif ini. Jika ini hari biasa, mungkin dia masih bisa membela diri. Tapi menghadapi serangan kata-kata tajam dari Harvey, dia benar-benar tak berdaya. Terlebih lagi, Dean Cobb sepenuhnya mendukung Harvey. Scarlett memang tidak takut pada Harvey, tapi ia takut pada Dean. Gelar Dewa Perang Nanyang bukan sekadar sebutan. Itu benar-benar diraihnya. Plak. Harvey melangkah maju dan menamparkan wajah Scarlett hingga terlempar. Pergilah sekarang juga. Hentikan rasa malu ini. Dean memandang Harvey dengan penuh kekaguman atas tindakannya yang tegas. Melihat Harvey memperlakukan seseorang dari kuil 5 kebajikan dengan begitu berani, membuktikan tekadnya yang kuat. Leslie, Joanna, dan yang lainnya tampak sedikit khawatir, namun tak seorang pun berkata apa-apa. Mereka sangat sadar bahwa jika Harvey kalah dari Miyata, nasib mereka pasti jauh lebih buruk. Berani sekali kau bersikap sombong hanya karena ada yang mendukungmu, Harvey. Saat aku melaporkan ini pada Dewan Tertua, hidupmu akan berakhir tragis. Mata Mitchell berkedut hebat setelah melihat kondisi menyedihkan Scarlett. Ia lalu menunjuk Harvey dan memberi isyarat kepada murid lainnya untuk segera membawa Scarlett pergi. Orang bijak tahu kapan harus mundur. Mitchell tidak punya niat untuk menantang Harvey, apalagi saat Harvey didukung oleh Dewa Perang. Para elit penegakan hukum Longmen dipenuhi rasa benci. Mereka tidak percaya harus mundur dalam kondisi kalah telak seperti ini. Benar-benar pemandangan yang memalukan. Bab 2707. Tentu saja, Harvey. Urusan kita belum selesai di sini. Penegakan hukum Longmen akan membalas. Ketika aku melaporkan ini kepada Dewan Tetua, kami akan memastikan kau membayar atas pengkhianatanmu terhadap negara. Para elit bersiap untuk pergi, bertindak begitu angkuh meskipun mereka telah kalah. Harvey menyipitkan matanya kepada mereka, tatapannya dingin. Ia kemudian melangkah maju sebelum muncul tepat di depan Mitchell. Tanpa ragu, Harvey mengayunkan telapak tangannya ke depan. Plak. Mitchell bahkan tidak sempat bereaksi, dan ia pun tidak bisa menghindari pukulan tersebut. Ia langsung terlempar, menjerit kesakitan sepanjang waktu. Apakah aku bilang kau boleh pergi? Harvey menyilangkan lengannya dengan santai. Wajahnya dingin. Wajah Mitchell berubah-ubah antara berbagai emosi. Akhirnya, ia melawan, menggertakkan giginya dengan marah. Kau pikir siapa dirimu, Harvey? Teriaknya marah. Kau pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau didukung oleh Dean? Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku membiarkanmu pergi karena Dewa Perang. Apakah kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku? Plak. Harvey melangkah lagi sebelum menamparkan wajah Mitchell sekali lagi. 100%. Jawabnya pelan. Dengarkan baik-baik. Jika aku melawan orang tua pengecut sepertimu, aku pasti menang. Kau. Mitchell gemetar karena marah, menutupi wajahnya yang penuh luka saat ia berbicara. Kau salah satu dari 36 pemimpin cabang, Harvey. Kau pikir kode organisasi tidak bisa menangkapmu karena melakukan kejahatan keji seperti itu? Harvey tetap tenang. Karena kepala penegakan hukum Longmen ingin membicarakan kode organisasi, aku akan ikut serta. Menurut kode tersebut, sebagai kepala penegakan hukum Longmen, kau menyalahgunakan kekuasaanmu saat bersekongkol dengan musuh dan membiarkan anakmu sendiri memanfaatkan warga biasa. Kau juga menangkap pemimpin cabang tanpa alasan, dan kau diduga membunuh salah satu anak buahmu sendiri. Bisa dikatakan, setiap kejahatan tersebut cukup serius. Harvey mengeluarkan beberapa tisu untuk membersihkan jarinya.
Selain itu, kau sepenuhnya mengabaikan reputasi Longman dan kepentingan negara H untuk merendahkanku, semua itu hanya agar kau bisa membela para pendatang. Ini benar-benar langkah yang buruk. Menurut hukum, dengan sengaja melanggar hukum adalah tuduhan lain. Kau akan dihukum sesuai. Sebagai salah satu dari 36 pemimpin cabang, aku memiliki hak untuk mengakhiri hidupmu di sini jika aku memiliki bukti yang cukup. Aku tahu kau kesal. Aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil Dewan Tetua. Kau juga bisa memanggil Tuan Longman jika kau mau. Jika salah satu dari mereka bisa meyakinkanku sebaliknya, aku akan membiarkanmu hidup. Tapi jika kau tidak bisa mendapatkan siapapun untuk membelamu, maka maaf, tapi kau tidak akan meninggalkan tempat ini hari ini. Harvey menelepon nomor Samuel sebelum melemparkan ponselnya kepada Mitchell. Wajah Mitchell menunjukkan ekspresi sedih. Ketika panggilan tersambung, ia meraih ponsel tersebut dan berteriak marah ke dalam speaker. Bab 2708. Tuan Bauer, Harvey telah menentang atasannya. Ia harus dihukum. Harap hadir untuk menangani situasi ini. Tegakkan keadilan bagi Longman. Aku mengerti. Suara dingin terdengar dari seberang telepon. Tak lain adalah Samuel. Harvey, Mitchell adalah kepala penegakan hukum Longman, sekaligus kepala cabang ke-13 keluarga Bauer. Apakah kamu memiliki hak untuk mempertanyakan otoritasnya? Mitchell, yang benar-benar putus asa, tersenyum lebar saat matanya bersinar seketika. Ia memiliki kesempatan untuk bertahan. Jika bukan aku, siapa lagi yang melakukannya? Harvey tetap tanpa emosi. Kamu mungkin belum pernah melakukannya sebelumnya, kata Samuel. Tapi sekarang, kamu tahu. Kirimkan kabar. Harvey telah membuat kemajuan besar untuk Longman dan negara secara keseluruhan. Mulai sekarang, Harvey tidak akan lagi menjadi pemimpin cabang Longman Mordu. Ia akan ditugaskan sebagai kepala penegakan hukum Longman. Ribuan orang akan melayaninya. Bang! Kaki Mitchell melemas dan lututnya menghantam tanah. Harvey dengan tenang berjalan mendekatinya sebelum mengambil telepon di depannya. Ia kemudian mengulurkan tangan dan menepuk wajahnya. Sepertinya kau tidak akan mendapatkan bantuanmu. Sebagai kepala penegakan hukum Longman, aku akan dapat memberikan penilaianku sebelumnya. Bagaimanapun, aku memiliki izin khusus. Kau akan mati di sini. Harvey meraih leher Mitchell dengan tangan kanannya, tetap tenang. Ini adalah tindakan kebaikan terakhirnya terhadap Mitchell, menjaga tubuh Mitchell tetap utuh. Mitchell datang ke Hong Kong bersama pendekar pedang dari Sin KGWI untuk menuntut balas dendam. Namun, insiden tersebut berakhir dengan tenang dan semua orang bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah mengambil alih penegakan hukum Longman, organisasi tersebut segera mulai melakukan reformasi atas perintah Harvey. Meskipun ia masih di Hong Kong, satu panggilan telepon saja sudah cukup untuk memindahkan bawahannya yang paling dipercaya dari cabang Longman Mordu ke penegakan hukum Longman. Untuk memastikan reformasi berhasil, semuanya dilakukan secara rahasia. Di cabang Longman Mordu, Justin akhirnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi. Namun, ia bahkan tidak tahu bagaimana kesempatan itu muncul. Di Mordu, ada kabar bahwa Harvey telah ditaklukkan setelah bertarung dengan penegakan hukum Longman. Selain orang-orang yang mempercayai Harvey, semua orang dari cabang Longman Mordu mulai mendekati Justin. Sementara Harvey mengatur ulang anggota di penegakan hukum Longman, Scarlett menutupi wajahnya di dalam gedung kantor di Victoria Harbour. Ia mendidih. Ia menghancurkan dokumen di atas meja, gemetar karena marah. Masih marah, ia kemudian melirik Vince, yang tampak tenang dan damai. Bagaimana? Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Bagaimana dia masih hidup ketika pendekar pedang, kepala penegakan hukum Longman, dan anggota tempat pelatihan seni bela diri suci? Mengapa bahkan Dean mendukungnya? Bab 2709. Kenapa? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Harvey tidak hanya baik-baik saja, tetapi dia juga memperoleh keuntungan dari situasi ini dan menjadi kepala baru penegakan hukum Longman. Apakah waktunya benar-benar sebaik itu?
Dia bahkan menuntut kuil 5 kebajikan untuk memberikan pernyataan dalam 3 hari. Bagaimana kita bisa melakukannya? Apa yang dia inginkan? Aku sudah memberitahumu, Vince. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, bagaimana aku bisa hidup di Hong Kong atau Las Vegas? Pastinya kuil 5 kebajikan tidak begitu tidak tahu malu. Ketenangan Scarlett telah lama hilang. Sebelumnya, bahkan ketika dia mengalami beberapa kerugian, dia tidak akan bertindak sejauh ini. Tetapi saat ini, kebencian dan kejijian yang tak berujung tergambar jelas di wajah cantiknya. Dia tampak seperti ingin mencekik Harvey sampai mati. Bang! 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 Vas-vas indah dan barang-barang lainnya dihancurkan di aula, semuanya bernilai mahal. Mereka adalah harta langka, tetapi bahkan saat mereka pecah dan berserakan di lantai, ekspresi Vince tidak berubah. Setelah beberapa waktu, Scarlett akhirnya selesai melampiaskan amarahnya. Vince berdiri dan berjalan ke sisinya. Kemudian, dia menekan bahunya dan membujuknya untuk duduk. Dia memijatnya dan berkata dengan tenang. Jangan gegabah, Scarlett. Kita sudah tahu betapa menakutkannya Harvey sebenarnya. Sebelumnya, kita pikir dia hanya orang lemah. Ternyata, dia bukan orang biasa. Lupakan yang lain, bahkan pendekar pedang dari Island Nation mati di tangannya. Dalam situasi seperti ini, kita perlu menenangkan diri untuk mencapai hal-hal besar. Bagaimanapun kita menanganinya, kita harus memiliki rencana. Jika tidak, kita akan ceroboh dan dia akan menyelinap pergi. Dia bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk membuat kita dalam masalah yang lebih besar. Setelah serangkaian pertempuran, Vince menjadi cukup akrab dengan taktik Harvey. Meskipun Scarlett sangat ingin membunuh Harvey, Vince masih berharap dia bisa mengendalikan dirinya. Dia memastikan bahwa dirinya sendiri benar-benar tenang, terlepas dari segalanya. Scarlett menarik napas dalam-dalam dan menyadari keadaannya. Kemudian, dia berkata dengan tenang. Jika kita tidak bisa menghadapinya secara diam-diam, hadapi dia secara terbuka. Baik Hong Kong maupun Las Vegas milik keluarga York. Aku yakin bajingan dari negara H itu tidak begitu sulit untuk dibunuh. Kamu bisa mengalahkannya, Vince. Jika tidak bisa, kita tinggal memanggil beberapa ahli dari keluarga York untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Dia terus-menerus mempermalukan kita. Jika ini terus berlanjut, posisimu juga akan terpengaruh. Jangan lupa, dia juga bagian dari keluarga York. Vince menyipitkan matanya mendengar kata-kata Scarlett. Tatapan menghina terlihat di matanya. Namun, itu segera menghilang. Dia kemudian memberinya senyuman hangat. Dia memang berasal dari keluarga York. Bisa dibilang, dia bahkan keturunan langsung. Tapi kesempatannya untuk mendapatkan posisiku hampir tidak ada. Dia bisa melihatnya, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkannya. Itulah sebabnya, kita tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Vince mencoba menghibur Scarlett lagi. Bab 2710. Selain itu, jika mempertimbangkan segala hal hari ini, aku rasa Harvey sebenarnya tidak sekuat itu. Bahkan, mungkin saja Dean terlibat dalam seluruh situasi ini. Dia adalah dewa perang legendaris yang dianggap tak terkalahkan di wilayah perairan Tenggara. Konon katanya, dia memang tidak sekuat Grandmaster Burke, tapi dia tetap tidak bisa diremehkan. Berkat dialah negaranya bisa bertahan. Mungkin dia melakukan sesuatu terhadap pendekar pedang dan membuat kepala Bauer takut hingga mau membantu Harvey. Tanpa bantuan Dean, Harvey itu sama sekali tidak berguna. Kekuatan dan keahlian Harvey sepenuhnya berkat dia. Itulah mengapa dia berani menantang kuil 5 kebajikan. Setelah mendengar penjelasan logis dari Vince, amarah di wajah Scarlett sedikit mereda. Kamu benar, Vince. Aku tahu si idiot itu tidak sekuat yang terlihat. Gumamnya dingin. Bahkan jika dia mulai belajar bela diri sejak dalam kandungan ibunya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan seorang pendekar pedang. Pendekar pedang Shinosuke adalah dewa perang sejati. Hanya dewa perang yang bisa mengalahkan dewa perang lainnya. Mungkin Dean melakukan sesuatu pada Miyata di bandara, membuat kekuatannya menurun. Kalau tidak,
bagaimana mungkin Harvey bisa mengalahkan Dewa Perang? Bagaimanapun juga, Harvey pasti hanya beruntung karena mendapat dukungan dari Dewa Perang Nanyang. Dia tidak beruntung. Dia hanya bermodal wajah tampan, cukup untuk jadi pria simpanan. Wajah Vince dipenuhi rasa hina. Aku mendapat kabar dari geng Nanyang. Pria itu sedang berusaha mendekati keluarga Kok. Katanya Harvey sangat pandai memanjakan Dean, sampai dipilih sebagai kepala keluarga berikutnya. Pria itu memang ditakdirkan untuk menjadi pria simpanan. Coba lihat. Yoanna, Leslie, Irene, begitu banyak wanita dari Hong Kong tergila-gila padanya, mereka rela melawanku. Sungguh disayangkan, pria seperti dia tidak akan pernah mengerti bagaimana cara menggerakkan kekuasaan dan otoritas. Cepat atau lambat dia akan membayar mahal karena menjual tubuhnya. Setelah mendengar cemoohan Vince terhadap Harvey, Scarlett akhirnya tampak lega. Sementara itu, mata Vince menampakkan sedikit ejekan saat melirik Scarlett. Jika Harvey memang hanya pria simpanan, tak mungkin dia bisa mencapai titik ini. Sayangnya, wanita di depan Vince ini sudah tak bisa berpikir jernih. Jika dia tidak bisa menenangkan Scarlett, bisa-bisa semua rencananya hancur. Scarlett menarik napas dalam-dalam dan menyesap tehnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan diam melihat pria itu terus memamerkan kekuatannya? Setelah menyipitkan mata sejenak, Vince menjawab tenang. Aku baru mendapat kabar. Dia sudah menguasai budokan Longman. Dia benar-benar mengira dirinya seorang master hanya karena itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memastikan dia tidak keluar hidup-hidup malam ini. Malam ini. Apakah kau akan bertindak sendiri? Scarlett tampak bersemangat. Jika Vince sendiri yang akan menghadapi Harvey, maka Harvey akan tamat. Vince mengelus wajah Scarlett. Kalau aku bisa, aku sendiri yang akan membunuh Harvey. Sayangnya, ini akan bertepatan dengan ulang tahun Nenek York. Aku tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengirimkan para elitku untuk menghadapinya. Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa menyelesaikan kekacauan ini. Kita tidak akan memberi dia kesempatan kedua untuk membuat onar. Scarlett sangat terharu mendengar kata-kata Vince. Namun, dia masih sedikit ragu. Tapi kuil 5 kebajikan punya aturan. Aku tidak bisa bertindak semaunya. Aku juga sedang sibuk dengan urusan lain. Jika aku bergerak, kuil 5 kebajikan pasti akan mengejarku. Jangan khawatir. Vince tersenyum hangat padanya. Pada hari ulang tahun Nenek York, dia akan mengumumkan siapa kepala keluarga selanjutnya. Saat itu, nyonya rumah juga akan dipilih. Percayalah, orang itu adalah kamu. Kita sudah berusaha keras selama bertahun-tahun. Kita telah bersembunyi dalam kegelapan begitu lama, dan sekarang, akhirnya kita bisa menunjukkan diri ke dunia. Setelah hari ulang tahun itu, kamu akan menjadi nyonya masa depan keluarga. Posisi kamu di kuil 5 kebajikan tidak akan lagi menjadi masalah kan? Aku pikir juga begitu. Itulah sebabnya, aku takut kali ini kau harus menghadapinya sendiri, demi kita berdua. Vince menampilkan ekspresi lembut dan penuh perhatian kepada Scarlett. Scarlett gemetar mendengar kata-kata Vince. Senyuman tipis pun akhirnya muncul di wajahnya. Baiklah, Vince. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta.